Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vel Alfiani dengan NIM 6211420014, Pedagogi Olahraga kelas 3A. Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menganalisis belajar gerak dasar pada anak usia dini. Pada pertemuan kemarin, saya melakukan demonstrasi rencana pembelajaran belajar gerak dasar pada anak usia dini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih belajar gerak dasar pada anak usia dini. Belajar gerak dasar pada anak usia dini merupakan gerakan yang biasa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan penguasaan gerak terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisiknya pada masa awal dan pembentukan pola gerak dasar. Gerak dasar tersebut meliputi berlari, berjalan, melompat, dan melempar. Gerakan ini termasuk gerakan lokomotor atau gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti berjalan, lari, melompat, dan melempar. Gerakan ini biasanya membuat anak merasa senang melakukannya, apalagi pada anak usia dini yang usianya sedang suka bermain. Gerakan lokomotor ini dimodifikasi dengan permainan, sehingga anak tanpa disadari sedang melakukan gerakan lokomotornya. Tujuan dari dilakukannya gerakan dasar jalan dan berlari adalah meningkatkan kemampuan gerak dasar yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan anak usia dini sifatnya holistik atau dapat berkembang optimal apabila sehat badannya, cukup gizinya, dan diarahkan dengan baik dan benar. Perkembangan anak usia dini dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek fisiknya, kognitif, emosional, dan sosialnya. Gerak dasar merupakan dasar macam-macam keterampilan yang sangat perlu adanya bimbingan, latihan, dan perkembangan agar anak dapat melaksanakan dengan tangkas dan lancar. Bagi anak-anak normal, kebanyakan keterampilan dan kematangannya selalu berkaitan dengan belajar gerak dasar. Menurut Aib Saifuddin dan Muhadi, 1992 menyatakan bahwa program pembelajaran pendidikan jasmani melalui pengembangan kemampuan gerak dasar yang diajarkan oleh sekolah dasar terdiri dari aktivitas pengembangan kemampuan gerak anak yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, berjingkat, melangkah, meluncur, mengangkat, dan berguling. Yang kedua yaitu aktivitas pengembangan kemampuan dasar gerak anak yang dilakukan di tempat seperti membungkuk, memutar, membalik, menekuk, merenggang, menggulur, memilin, dan mengelak. Lalu, ada aktivitas pengembangan kemampuan untuk bertindak, melakukan suatu kegiatan anggota badannya dengan terampil seperti melempar, menangkap, menendang, menggiring, mengangkat, memukul, dan mendorong. Aktivitas pengembangan kemampuan untuk mempertahankan dan menyempurnakan bentuk-bentuk dan corak kegiatan dari gerak dasar yang diperolehnya agar lebih mantap. Selain itu, bagian pemulaan bagi aktivitas anak untuk memperoleh bentuk-bentuk gerak dasar yang baru. Yang pertama yaitu berjalan. Berjalan adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan sehingga harus dilatih secara teratur dan pergerakan dalam sistem muskuloskeletal. Gerakan dasar ini dapat dilakukan dengan kombinasi dalam bentuk permainan yang dianggap normal jika dapat berlari atau berlari dalam kehidupan sehari-hari tanpa kesulitan. Dalam hal ini juga, olahraga dapat melatih kekuatan jasmani dalam perawatan kesehatan dengan keterampilan dasar dalam olahraga dan mendukung kegiatan belajar mengajar olahraga. Berjalan pada video ini yaitu berjalan ke depan dengan melewati kon yang sudah tersedia. Berjalan ke depan adalah salah satu gerakan langkah pertama kaki ke depan dengan salah satu kaki ke depan dengan lutut sedikit ditekuk dengan posisi tubuh tegak dan dada terbuka, kepala tegak dan pandangan ke depan. Selanjutnya yaitu gerakan berlari.
Lari adalah lanjutan dari keterampilan berjalan. Dalam lari, mempunyai saat kaki melayang ketika kaki tidak lagi menyentuh tanah dan merupakan lawan dari jalan di mana satu kaki selalu menyentuh tanah. Karakteristik dari gerakan lari yang baik adalah kaki diangkat ke depan, ditolakkan dengan kuat, angkat lutut atau paha, ayunan lengan untuk keseimbangan dan dorongan ke depan. Gerakan dasar berlari di anak usia dini, terutama pada kreativitas anak yang sangat dipentingkan. Tetapi mengenai dasar gerakan lari ini yang benar harus diperhatikan. Pada video ini merupakan contoh kegiatan lari zigzag. Model perkembangan keterampilan dasar lari ini yaitu lari zigzag ini merupakan lari yang bolak-balik melewati kon 4 buah dengan jarak kurang lebih 30 cm dan dengan sistem lari bergantian antara satu anak dengan anak yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu gerakan dasar melompat di anak usia dini. Untuk memberikan pengalaman bagaimana cara jatuh dan mendarat yang benar, juga untuk menanamkan keberanian pada anak. Latihan melompat atau meloncat pada anak-anak merupakan latihan otot tungkai untuk membentuk daya power. Hal ini akan menjadi lebih sempurna apabila ditunjang dengan pembentukan fisiknya, baik kekuatan otot, daya tahan otot, kelentukan tendo pada sendi, gaya dan teknik yang baik. Kesimpulannya yaitu, pengembangan keterampilan gerak dasar di anak usia dini harus mendapat perhatian yang serius dari guru atau tenaga pendidik. Keterampilan gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat merupakan gerak dasar lokomotor yang sangat penting. Maka perlu adanya suatu latihan, bimbingan, dan pengembangan dari guru. Cara terbaik untuk mengembangkan keterampilan gerak dasar, berjalan, lari, dan lompat yaitu dengan pendekatan bermain. Karena masa anak-anak merupakan masa yang senang bermain. Model-model pengembangan gerak dasar berjalan, lari, dan melompat di anak usia dini harus disesuaikan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang analisis belajar gerak dasar pada anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.